Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari materi pelajaran hadis. Kita akan sampai pada hadis yang ke-332 dari kitab Umdatul Ahkam. Di sini masih di bawah kitab Al-Li'an, di bawah penyebutan kitab Al-Li'an. Walaupun di sini nanti hadis yang keempat berarti hadis yang keempat dari kitab Al-Li'an ini sebenarnya memiliki pembahasan tersendiri ya, terkait dengan pembahasan seputar penetapan nasab, ya, penetapan nasab. Maka para ulama, sebagian ulama membuat bab tersendiri untuk hadis ini, yaitu bab lihaqun nasab, bab lihaqin nasab. Itu bab seputar pengikutan nasab atau penetapan nasab bagi seorang anak. Tayyib. Hadis ini kita akan bacakan hadisnya. Hadis yang keempat dari kitabul Li'an, atau hadis yang pertama dari bab lihaqin nasab, pengikutan nasab atau penetapan nasab, atau hadis yang ke-332 dari kitab Umdatul Ahkam. Disebutkan di sini oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, ikhtasama Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu wa Abdu ibn Zam'ah radhiyallahu anhu fi ghulamin. Ya, pernah suatu ketika Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya, sahabat yang terkenal, ya, salah satu sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu pernah berselisih, ya, pernah bersengketa atau berselisih pendapat dengan Abdu ibnu Zam'ah. Abdu ibnu Zam'ah ini merupakan saudara dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Saudah bintu Zam'ah. Ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu yang bernama Saudah bintu Zam'ah. Nah, ini Abdu ibnu Zam'ah ini merupakan saudaranya. Ya, saudara dari Saudah ibnu Zam'ah, Saudah bintu Zam'ah. Jadi merupakan saudara ipar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghulamin, terkait dengan seorang anak laki-laki, ya, seorang anak. Nah, di sini seorang anak ini diperselisihkan nasabnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdu ibnu Zam'ah. Maka faqala Sa'ad mengatakan, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya Rasulullah, hadza ibnu akhi Utbah ibni Abi Waqqas. Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak dari saudaraku, yaitu Utbah ibni Abi Waqqas. Ya, Utbah bin Abi Waqqas ini saudara laki-laki dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Di sini Sa'ad, ya, menyatakan bahwasannya anak ini adalah anak saudaraku, Utbah bin Abi Waqqas. Ya, ahida ilayya annahu ibnuhu. Ya, dia telah mewasiatkan kepadaku, memberitahukan dan mewasiatkan kepadaku bahwasanya anak ini adalah anaknya, yaitu Utbah bin Abi Waqqas. Ya, mewasiatkan dan memberitahukan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya anak laki-laki tersebut adalah anaknya. Tayyib. Kemudian Sa'ad mengatakan unzur ila syabahihi. Ya, unzur ila syabahihi. Lihatlah kepada kemiripannya. Ya. Jadi anak tadi memang memiliki kemiripan dengan Utbah bin Abi Waqqas, sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan bahwasanya itu adalah anak dari saudaranya, Utbah bin Abi Waqqas. Tapi kemudian waqala Abdu ibnu Zam'ah, tapi kemudian Abdu ibnu Zam'ah mengatakan, hadza akhi ya Rasulullah. Ini adalah saudaraku, jadi anak ini adalah saudaraku, wahai Rasulullah. Wulida ala firashi abi min walidatih. Yang mana anak ini dilahirkan oleh budak wanita dari bapakku. Ya, budak wanita dari bapakku, yaitu
bapak Abdu ibnu Zam'ah, yaitu Zam'ah ibnul Aswad. Ya, Zam'ah ibnul Aswad itu merupakan bapak dari Abdu ibnu Zam'ah dan juga Saudah bintu Zam'ah. Tayyib. Jadi Abdu ibnu Zam'ah mengatakan bahwasanya anak tersebut adalah saudaranya karena lahir dari budak perempuan bapaknya. Ya, budak perempuan bapaknya yang telah dikumpuli oleh bapaknya. Jadi walidah, ya walidatun itu istilah bagi seorang budak yang dikumpuli oleh majikannya, ya, dikumpuli oleh majikannya, kemudian melahirkan seorang anak. Ya, melahirkan seorang anak. Maka itu budak tadi dinamakan walidah. Ya, dinamakan walidah. Atau juga istilah lainnya ummul walad. Ya, ummul walad. Jadi seorang budak yang dikumpuli oleh tuannya kemudian melahirkan seorang anak. Tayyib. Dan nanti tentunya anak ini dinisbahkan kepada tuannya, majikannya tadi. Ya. Maka ini yang disampaikan oleh Abdu ibnu Zam'ah. Ya, bahwasannya anak laki-laki tadi adalah saudaranya karena lahir dari budak yang dimiliki oleh bapaknya. Ya, jadi kan saudaranya, walaupun itu lahir dari budak milik bapaknya. Tayyib. Fanadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila syabahihi. Kemudian Rasulullah SAW pun melihat kepada anak tersebut, ya, memandangnya anak tersebut dan melihat kemiripannya. Ya, kepada siapa anak tersebut lebih mirip. Tayyib. Fara'a syabahan bayyinan bi'utbah. Kemudian Rasulullah SAW melihat ada kemiripan yang jelas dengan Utbah. Ya, dengan Utbah ibni Abi Waqqas. Ya, Rasulullah SAW melihat ada kemiripan yang jelas dengan Utbah ibni Abi Waqqas. Ya, saudara dari Sa'ad bin Abi Waqqas tadi yang mengatakan bahwasanya itu adalah anaknya. Itu adalah anak dari Utbah ibnu Abi Waqqas. Tayyib. Tapi kemudian Rasulullah SAW kemudian mengatakan, huwa laka ya Abdu ibn Zam'ah. Anak ini untukmu wahai Abdu ibnu Zam'ah. Ya, anak ini untukmu. Ya, anak ini untukmu. Jadi anak ini hakmu wahai Abdu ibnu Zam'ah. Jadi ditetapkan anak tersebut adalah saudara dari Abdu ibnu Zam'ah. Ya, yang mana anak tadi dilahirkan oleh budak perempuan dari bapaknya tadi. Walaupun tadi Rasulullah SAW melihat ada kemiripan yang sangat jelas dengan Utbah ibnu Abi Waqqas, tapi justru Rasulullah SAW menetapkan anak tersebut diberikan haknya kepada Abdu ibnu Zam'ah. Ya. Anak tersebut diserahkan kepada Abdu ibnu Zam'ah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan sebabnya mengapa Rasulullah SAW menetapkan anak tersebut untuk Abdu ibnu Zam'ah dan ditetapkan sebagai saudaranya, saudara dari Abdu ibnu Zam'ah karena lahir dari budak perempuan yang dimiliki oleh bapaknya. Kemudian Rasulullah mengatakan al-waladu lil firashi walil ahir al-hajaru. Ya. Al-waladu lil firash. Ya, seorang anak itu dinisbahkan kepada al-firash, kepada sang pemilik kasur. Maksudnya al-firash di sini sang pemilik kasur. Maksudnya ini kinayah, ya, sang pemilik kasur di sini maksudnya adalah yang dimaksudkan dengannya adalah bisa suami ataupun majikan. Ya, majikan dari seorang budak wanita. Ya, bisa dimaksudkan adalah suami ataupun majikan laki-laki. Ya, majikan laki-laki dari budak wanita. Itu yang dimaksud dengan al-firash. Ya. Jadi al-firash atau sahibul firash, pemilik kasur, ya. Jadi dalam kasus ini adalah majikan, ya, majikan dari budak perempuan yang melahirkan anak tersebut. Tidak lain adalah Zam'ah ibnul Aswad, ya, bapak dari Abdu ibnu Zam'ah. Dia lebih berhak, ya, anak tersebut lebih layak dinasabkan kepadanya, kepada Zam'ah ibnul Aswad, ya, sebagai pemilik kasur. Ya, pemilik kasur artinya dia sebagai majikan dari budak wanita tersebut, ya, majikan sah dari budak wanita tersebut dan dia sendiri telah mengumpuli budak tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan walil ahir al-hajar, sedangkan bagi orang yang berzina, al-ahir di sini, ya, ini
yang dimaksudkan adalah Utbah ibnu Abi Waqqas. Ya, Utbah ibnu Abi Waqqas yang tentunya dia telah, kalau dia mengaku bahwasanya itu adalah anaknya, maka berarti dia telah berzina dengan budak wanita dari Zam'ah ibnul Aswad. Ya, Zam'ah ibnul Aswad. Ya, telah berzina dengan budak wanita dari Zam'ah ibnul Aswad. Dan bisa jadi ya, dan yang zahir di sini ini terjadi di masa jahiliyah. Ya, ketika di masa jahiliyah. Jadi sebelum masuk Islam, ya, sebelum masuk Islam berzina dengan budak wanita dari Zam'ah ibnul Aswad. Yang kemudian lahirlah anak tersebut. Nah, tapi Rasulullah mengatakan bagi yang berzina maka dia hanya mendapatkan al-hajar. Al-hajar di sini ada yang menafsirkan, sebagian ulama menafsirkan adalah rajam, ya, hukum rajam. Ada yang menafsirkan adalah al-khusran wal khaybah, jadi kerugian, ya, dan kehinaan, hanya mendapatkan kehinaan dan kerugian. Tidak mendapatkan apapun, jadi tidak berhak untuk dinasabkan anak tadi kepadanya. Ya, tidak berhak dinasabkan anak tersebut kepadanya. Jadi anak tadi tetap dinasabkan kepada sahibul firash, sang pemilik kasur, ya, entah itu suami ataupun majikan laki-laki, kalau itu terkait dengan budak wanita. Tayyib. Maka kemudian berarti Rasulullah SAW menetapkan, ya, anak laki-laki tadi untuk diserahkan kepada Abdu ibnu Zam'ah, sehingga ditetapkan sebagai saudara dari Abdu ibnu Zam'ah. Tayyib. Nah, tapi kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Saudah bintu Zam'ah, ya, Saudah bintu Zam'ah, istri beliau, untuk berhijab, ya, berhijab dari anak laki-laki tadi. Ya, dari anak laki-laki tadi. Ya. Atau di sini gulam di sini bisa berarti budak laki-laki. Ya, budak laki-laki. Tayyib. Karena terkadang gulam itu diartikan dengan budak laki-laki. Ya, tidak hanya anak laki-laki, ya, tidak harus dia masih kecil, tapi terkadang juga sudah sudah dewasa pun disebut sebagai gulam, jadi budak laki-laki. Mungkin masih remaja, ya, sudah artinya sudah beranjak dewasa budak laki-laki tersebut, ya, karena ini kan bisa jadi terjadi perzinaan tadi di masa jahiliyah, jadi sudah lama berlalu waktunya. Tayyib. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan wahtajibi minhu ya Saudah. Ya, dan berhijablah engkau darinya wahai Saudah, dari budak laki-laki tadi. Ya, dari budak laki-laki tadi. Ya, berhijablah engkau, jadi tutuplah dirimu darinya. Nah, mengapa di sini Rasulullah SAW memerintahkan kepada Saudah untuk berhijab, sedangkan tadi Rasulullah SAW menetapkan bahwasannya anak laki-laki tersebut atau budak laki-laki tadi itu adalah saudara dari Abdu ibnu Zam'ah, yang sebenarnya otomatis itu juga merupakan saudara dari Saudah bintu Zam'ah. Ya. Karena sama-sama berasal dari bapaknya tadi. Ya, bapaknya adalah pemilik firash, pemilik budak wanita tersebut. Tapi kenapa Rasulullah SAW kemudian memerintahkan Saudah untuk berhijab, menutup dirinya, yang memakai hijab di hadapan budak laki-laki tadi? Maka ini dalam rangka al-ihtiyat, berhati-hati. Ya, walaupun Rasulullah SAW menetapkan budak laki-laki tadi diserahkan kepada Abdu ibnu Zam'ah, ditetapkan sebagai saudaranya, tapi karena Rasulullah SAW memandang ada kemiripan yang sangat jelas antara budak laki-laki tadi dengan Utbah ibn Abi Waqqas, maka dalam rangka berhati-hati, maka Rasulullah SAW pun memerintahkan Saudah untuk tetap berhijab dari budak laki-laki tadi. Tayyib, ya. Karena bisa jadi dia memang merupakan anak dari Utbah bin Abi Waqqas, yang otomatis tentunya dia bukan mahram bagi Saudah, ya, bukan mahram bagi Saudah. Tayyib. Maka ini dalam hadis ini nanti, ya, akan disebutkan beberapa faidah yang penting terkait dengan penetapan nasab, ya, penetapan nasab. Falam yara Saudah taqattu, maka kemudian setelahnya,
ya budak laki-laki tadi tidak pernah melihat Saudah sama sekali. Artinya Saudah tidak pernah menampakkan dirinya tanpa hijab di hadapan budak laki-laki tersebut. Taib. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita coba sebutkan beberapa faidah dari hadis ini. Faidah yang pertama, husulul khusumah bainal itsnain la yu'thir fi manzilatihima wa makanatihima. La yu'athir fi manzilatihima wa makanatihima. Terjadinya perselisihan, terjadinya persengketaan antara dua orang itu bukan berarti berkonsekuensi ya mengurangi kedudukan maupun keutamaan dari dua orang tersebut. Baik. Maka di sini ada dua orang sahabat yang bersengketa, yang berselisih pendapat ya antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abdul bin Zam'ah radhiyallahu anhuma. Tapi tentunya permasalahan ini ya, persengketaan ini atau perselisihan ini tentunya tidak mengurangi keutamaan kedua orang sahabat tadi sedikit pun. Ya, karena ini terkait dengan suatu perkara yang itu memang harus diselesaikan secara syariat. Ya, harus diselesaikan secara syariat. Ya, bagaimana syariat menetapkan perkara tersebut? Ya, maka keduanya pun mengangkat perkara tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang berikutnya, jawazul mukhasamah fi itsbatil ansab, bolehnya berselisih dalam penetapan nasab, ya, dalam penetapan nasab. Akhirnya kemudian dibawa perkaranya kepada mahkamah, ya, kepada pengadilan agama, ya, pengadilan syariah. Kemudian nanti hakim yang akan menetapkan ya nasab tersebut akan disandarkan atau dinasabkan kepada siapa, ya, antara kedua belah pihak yang bersengketa. Tayyib. Ya, nanti hakim atau qadhi yang menetapkannya. Ini kalau diselesaikan di mahkamah syariah. Kemudian faedah yang berikutnya, Quddima ad-dalil asy-syar'i. Lebih didahulukan dalil syar'i. Ya, lebih didahulukan dalil syar'i. Jadi dalil syar'i itu tentunya yang paling diutamakan dibandingkan yang lainnya. Fa inna syabaha qarinah. Dikarenakan kemiripan itu memang salah satu indikasi adanya hubungan nasab. Ya, tadi Rasulullah melihat ya budak laki-laki tadi ada kemiripan yang sangat jelas dengan Utbah bin Abi Waqqas. Dan ini tentunya adalah indikasi yang kuat bahwasanya itu memang anak dari Utbah bin Abi Waqqas. Akan tetapi wa qaunul walad qad wulida 'alal firash dalilun syar'i. Akan tetapi ya keadaan budak laki-laki tadi yang lahir ya yang dilahirkan oleh budak wanita yang dimiliki oleh seorang majikan laki-laki, ya, oleh seorang majikan, yang mana majikan ini telah mengumpuli budak tersebut, maka ini dalil syar'i. Ya, ini merupakan nas dalam syariat, ini merupakan hukum dalam syariat, ya. Jadi ini terkait dengan al-firash, itu lebih berhak, ya. Lebih berhak untuk lebih berhak terhadap anak yang dilahirkan. Ya, anak yang dilahirkan oleh istrinya ataupun budak wanitanya. Ya, suami itu lebih berhak untuk lebih berhak terhadap anak yang dilahirkan istrinya. Ya. Jadi ketika istrinya melahirkan kemudian dia masih memiliki hubungan pernikahan dengan suaminya, ya, sedangkan disengketakan atau dipermasalahkan apakah memang itu anak dari suaminya atau anak dari orang lain, karena istrinya diduga telah melakukan zina. Tapi kemudian anak tersebut ya bagaimanapun itu lebih layak untuk dinasabkan kepada suaminya, karena al-waladu lil firash. Tadi Rasulullah mengatakan al-waladu lil firash, ya. Maka seorang anak itu lebih pantas untuk dinisbahkan kepada al-firash, sahibul firash, ya, kepada bapaknya yang sah, ya, entah itu suami atau majikan laki-laki. Baik.
Maka ini dalil syar'i yang lebih dikedepankan oleh Rasulullah SAW, walaupun Rasulullah melihat adanya kemiripan yang jelas antara budak laki-laki tersebut dengan Utbah ibnu Abi Waqqas. Tayyib. Ya, kemudian faedah yang keempat, wa fihi itsbatu nasabil walad bi kaunihi qad wulida ala firashil insan. Ma waladatil wa ma waladat ma waladatim wa ma waladatil mar'atu min auladin yunsabu ila zawjiha wa kadzalikal ima yunsabu waladiha ila sayyidiha atau yunsabu waladuha ila sayyidiha. Maka dalam hadis ini terdapat dalil tentang penetapan nasab bagi seorang anak, ya, ketika lahir dalam keadaan ada sahibul firas, ketika dilahirkan oleh seorang wanita yang memiliki yang di bawah di bawah hak sahibul firas. Ya, bisa jadi suami atau majikan laki-laki. Ya, maka anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, ya, seorang istri, ya, maka itu dinasabkan kepada suaminya. Ya. Anak yang dilahirkan oleh seorang istri, maka itu dinasabkan kepada suaminya. Begitu pula anak yang dilahirkan oleh budak perempuan yang telah dikumpuli oleh majikan laki-lakinya, maka itu juga dinasabkan kepada majikannya, ya, kepada tuannya atau majikannya. Baik. Ya, maka ini merupakan hukum syar'i yang telah ditetapkan dalam Islam. Kemudian walil akhir al-hajar tadi dijelaskannya, fal jumhur ala anna al-murad bil akhir az-zaniyah wal murad bil hajar annaha turjam. Jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan al-akhir itu az-zaniyah, wanita yang berzina, ataupun az-zani, laki-laki yang berzina. Ya, wal murad bil hajar annaha turjam. Yang dimaksudkan dengan al-hajar menurut jumhur adalah rajam, ya, dirajam. Dihukum rajam. Tayyib. Jadi yang berzina tidak mendapatkan hak apapun atas anak tersebut. Ya, ini terkait dengan Utbah ibnu Abi Waqqas tadi. Ya, dia sama sekali tidak berhak atas anak tersebut. Karena ada pemilik ranjangnya, ya, pemilik kasurnya, sahibul firasnya, ya, yaitu Zam'ah ibnu Aswad tadi, bapak dari Abdu ibnu Zam'ah. Tayyib. Kemudian faedah berikutnya, wahtajibi minhu ya Saudah. Ya, Rasulullah mengatakan, dan berhijablah engkau darinya wahai Saudah, ya, dari budak laki-laki tadi. Maka di sini wa ma'a kaunin nabiyyi qada annahu akhuha illa annahu amara Saudah bil ihtijab. Ya. Dalam keadaan Rasulullah SAW menetapkan bahwasannya budak laki-laki tadi itu merupakan saudaranya, saudara dari Saudah, karena saudara dari Abdu ibnu Zam'ah. Maka otomatis saudara dari Saudah ibnu Zam'ah, Saudah bintu Zam'ah. Akan tetapi Rasulullah SAW tetap memerintahkan Saudah untuk berhijab dari budak perempuan tersebut. Maka wahada dalilun min adillati masyru'iyyatil ihtiyat. Maka hadis ini menjadi salah satu dalil dari penetapan adanya al-ihtiyat, ya, disyariatkannya al-ihtiyat, yaitu berhati-hati. Ya, mengambil jalan yang paling selamat. Yang itu lebih yang jelas itu akan terlepas dari segala macam syubhat, ya, kerancuan atau keraguan. Ya. Maka ini Rasulullah SAW menetapkan al-ihtiyat. Beliau dalam rangka berhati-hati tetap memerintahkan Saudah untuk berhijab dari budak laki-laki tersebut. Karena Rasulullah melihat adanya kemiripan yang jelas, yang nampak, yang sangat nampak dengan Utbah ibnu Abi Waqqas. Baik. Kemudian faedah yang lainnya, masyru'iyatul hijab wa annahu mimma yu'mar bihi syar'an. Ya, hadis ini juga menjadi salah satu dalil tentang disyariatkannya hijab bagi wanita. Dan ini merupakan perkara yang diperintahkan dalam syariat. Ya, kemudian faedah yang terakhir, falam yara saudata qattu, kemudian budak laki-laki tadi tidak pernah melihat Saudah sama sekali. Maka ini juga mimma yadullu ala anna nisa kunna yaghtaina atau yughittina wujuhahunna. Yughattina wujuhahunna. Ya, kunna yughattina wujuhahunna. Maka ini menunjukkan, ya, ketika
Aisyah mengatakan bahwasannya budak laki-laki tadi akhirnya tidak pernah melihat Saudah sama sekali. Maka ini menunjukkan, ya, ini menjadi dalil bahwasannya para wanita, para mukminah dahulu di zaman Rasulullah SAW, mereka menutupi wajah-wajah mereka. Ya, mereka menutupi wajah-wajah mereka dari para lelaki yang bukan mahramnya. Baik. Ya. Maka ini salah satu dalil dari disyariatkannya niqab atau cadar bagi wanita yang menutup wajah mereka di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Baik. Ya, jadi perkara cadar atau niqab, ya, itu bukanlah kemudian hanya semata-mata budaya orang Arab, tidak. Bahkan budaya orang Arab tidak ada namanya cadar dan niqab itu, ya. Tidak ada budaya pakaian Arab yang ada niqab dan cadarnya, tidak ada. Itu merupakan syariat Islam. Itu merupakan perkara yang diperintahkan dalam Islam, ya. Itu perkara yang disyariatkan dalam Islam. Ya, walaupun memang diperselisihkan oleh para ulama terkait hukumnya, apakah wajib ataukah sunnah, ya, antara wajib atau sunnah. Tayyib. Antara wajib atau sunnah. Maka tentunya lebih baik ketika seorang wanita memakai niqab atau cadar, maka ini tentunya lebih baik, lebih afdal, lebih utama. Ya. Kalau seandainya itu wajib, maka dia telah melakukan kewajiban, melaksanakan kewajibannya. Nah, kalau seandainya itu hanya sunnah, maka tentunya dia telah melakukan suatu perkara yang sunnah, ya, yang dianjurkan dalam Islam. Tentunya ini perkara yang utama. Tayyib. Maka tidak ada kemudian ini merupakan bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya cadar ataupun niqab itu adalah pakaian budayanya orang-orang Arab. Baik. Ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, ini yang bisa kita pelajari pada halaqah hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan bisa bermanfaat. Wallahu taala a'lamu bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.